Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama Mumu Kastaman. Kebetulan di samping saya ada Pak Haji Elan Jayani. Selamat pagi Pak Elan. Pagi. Pada hari ini kita akan membawakan tema terkait lingkungan hidup. Pak Haji, terkait lingkungan hidup untuk menata kota Tasikmalaya, menurut pandangan Pak Haji harus bagaimana nih? Baik, terima kasih. Khusus untuk kota Tasikmalaya, karena kota Tasikmalaya ini merupakan pusat di Priangan Timur, sehingga penataan ini harus terus dioptimalkan, terutama terkait di lingkungan hidup. Karena selama ini terutama terkait dengan pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Ini TPS banyak sekali TPS liar di kota Tasikmalaya ini. Terus yang menjadi permasalahan karena sekarang ini tempat pembuangan sampah akhir di Ciangir Betul. itu sudah mencapai per hari itu 220 ton. Nah, sehingga ini perlu pengurangan bagaimana supaya tidak semua ke TPA. Jadi sudah beres di masing-masing lingkungan. Nah, kalau kan sekarang harus ada sebuah program atau sosialisasi di mana kan masyarakat itu belum sadar, jadi membuang sampah telung. Wah, ini apakah perlu tindakan dari pihak pemerintah sendiri untuk mensosialisasikan melalui RT RW atau bagaimana nih? Ya. Inilah yang harus diperhatikan gitu kan oleh pemerintah, karena ini terkait dengan pola hidup masyarakat. Betul. Jadi keterbiasaan untuk pola hidup bersih, membuang sampah tidak sembarangan itu masih minim. Kesadaran itu. Sehingga di mana mereka berada buangnya itu ya begitulah kan gitu. Karena mereka tahulah kota Tasik ini termasuk yang disebutkan terus kota yang religius itu kan, kota santri. Tetapi ini bertolak belakang dengan bagaimana misi tersebut, sehingga ini menjadi harus dari mana dulu ini kan gitu kan, supaya bagaimana masyarakat itu terbiasa pola hidup bersih. Kan ada istilah kalau di agama itu kebersihan itu sebagian dari iman. Betul. Ya, tapi dengan sekarang di Tasikmalaya, apakah itu akan korelasi dengan pengangkutan armada harus ditambah lagi atau bagaimana nih? Karena ini kan di setiap penampungan TPA itu kadang-kadang membanjiri atau misalkan over lah, sampai menggunung, sampai tidak diambil beberapa hari. Ini karena mungkin saya analisanya adalah keterbatasan armada untuk mengangkut. Apakah itu benar atau gimana nih? Ya, itu salah satunya gitu kan, salah satu kekurangan armada. Kalau yang per hari itu kan sampah itu lebih dari 300 ton. Wah, lumayan. Sementara yang bisa terangkut itu hanya bisa 220 ton. Berarti ada yang tidak terangkut gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang paling utama kan gitu. Yang paling utama itu solusi kalau terus diangkut ke sana gitu kan. Bagaimana nanti kalau mengandalkan tidak ada pengolahan. Ini harus dipikirkan pemerintah itu, pengolahan sampah bagaimana supaya sampah-sampah itu bisa diolah, sehingga yang dibawa ke Ciangir itu hanya residunya aja kan gitu. Sisa dari
pengolahan di lingkungan masing-masing. Seperti di daerah lain kan itu sampah sudah dibikin puzzle, dibikin paving block, Iya, itu luar biasa ya. Nah kalau misalkan di Tasik bisa mengelola sampai ke tingkat pupuk aja itu udah bagus ya. Iya. Nah bagaimana tinggal, namun gini ya, saya keunikannya di lapangan ya, saya menemukan kadang-kadang di masyarakat juga tadi tanda kutip yang tidak paham dan tidak sadar itu. Padahal sebenarnya kalau menurut kami itu tugas untuk menjaga lingkungan hidup itu bukan dibebankan ke pemerintah, Betul. tapi masyarakat juga ikut andil untuk menjaga. Tadi contohnya misalkan tidak membuang sampah gitu ya sembarangan, terus kalau bisa sama-sama dengan tim yang ada di wilayah masing-masing. Ada yang sebagian di kabupaten itu disebut bank sampah gitu. Nah itu juga kalau diterapkan di kota Tasikmalaya terkait bank sampah ini ya sangat bagus, karena memverifikasi sampah dengan sesuai dengan kategorinya, dan nanti yang plastik-plastik itu kalau sudah terkumpul itu satu bisa dijual. Kan. Yang kedua mungkin bahan-bahan yang sangat semacam makanan atau apalah istilahnya itu kan bisa jadikan diolah menjadi pupuk juga. Betul. Nah, terus kalau menurut Pak Haji harus apa sih tindakan yang supaya mempercepat mengatasi penanganan masalah sampah ini, Pak Haji? Ya, pertama tentu ini kerjasama gitu kan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi harus ada komunikasi apa yang dikeluhkan masyarakat dan apa nanti output yang harapan sehingga keinginan masyarakat itu sesuai gitu kan, yang mungkin nanti diterapkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita membangun tetapi gitu kan SDM-nya kurang. Iya. Seperti apa? Ini contoh untuk mengurangi sampah pembuangan ke TPA Ciangir itu kan salah satunya, misalkan harus dibentuk TPS 3R. 3R. Misalkan contohlah di Tasikmalaya ini ada 10 kecamatan, minimal untuk tahun pertama dibentuk 10 TPS 3R. Gak usah dulu banyak-banyak gitu kan. Iya. TPS 3R di 10 aja dulu. Betul. Nah setelah di tingkat kecamatan dibentuk TPS 3R, nah ini kan memerlukan tenaga. Betul. SDM. SDM. Jangan sampai dibentuk tetapi dibangun gitu kan, kemudian alatnya disiapkan tetapi SDM-nya tidak ada, ini tidak akan berjalan. Betul. Tentu SDM ini kan harus diperhatikan. Iya. Jangan sampai ini penanganan untuk sampah itu kan yang sangat urgent sekali. Tetapi mereka orang-orang yang pegiat-pegiat sampah di TPS 3R tidak diperhatikan. Harus diperhatikan. Salah satunya apa? Karena ketika ini pengangkut sampah, kemudian yang pemilah gitu kan, itu kan satu TPS 3R itu ya minimal harus ada 15 orang lah. 15 orang. Kalau mau optimal minimal 15 orang. Kalau hanya 3 orang itu tidak akan tertangani, atau 5 orang tidak akan tertangani. Nah ini juga pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana supaya yang 15 orang ini bisa terus tiap hari mengolah gitu kan, minimal Senin sampai Sabtu gitu kan. Iya. Ini bisa tiap hari masuk sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang numpuk. Betul. Jadi nanti sisanya setelah ada di residunya ya baru kan. Misalkan masuk ke TPS 3R sehari 10 ton gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, ketika residunya ada misalkan 500 kintal, nah itu kan dibuang ke TPA itu berarti sudah mengurangi 9,5. Iya. Itu. Harapan masyarakat mereka siap menjadi tenaga, tetapi kadang kan sementara tenaganya dibutuhkan, tetapi bagaimana memikirkan income buat mereka juga kan gitu. Betul. Iya. Jadi mesti harus. Karena mereka juga punya keluarga. Iya, betul. Apalagi resikonya sebagai pemilah sampah. Itu sangat berisiko. Betul. Untuk kesehatan dan sebagainya gitu kan. Jadi, kemudian mereka juga harus diperhatikan bagaimana BPJS-nya kan gitu ya.
BPJS Kesehatan, tenaga kerja. Iya. Karena mereka bekerja untuk masyarakat, untuk pemerintah, gitu, untuk bagaimana lingkungan ini menjadi bersih. Betul, betul. Seperti itu. Nah, terlepas bahwa kalau udah ada keseriusan dari pihak dewannya, bahkan dari pemerintah, Pak Wali Kota, nah berarti harus ada sinergi ya. Betul. Nah, supaya penanganan untuk lingkungan hidup terkait sampah ini bisa tertangani dan bisa maksimal gitu. Tapi kalau menurut Pak Haji sekarang untuk mengevaluasi bagaimana nih? Apakah ini belum maksimal atau masih berjalan atau bagaimana? Masih jauh. Masih jauh ya. Masih jauh jadi harapan. Nah, Contoh kemarin saya berkunjung ke TPS 3R yang ada di Ciberem. Ciberem. Pas saya ke sana hanya 3 orang yang ngelola kan gitu. Terus alatnya ini gimana? Gak dioperasikan. Ya mau gimana? Berarti keterbatasan Gak ada anggaran orang ya? kan gitu. Oh, nggak ada orang. Yang 2 orang narik sampah kan, yang bawa motor catur kan sama kenaiknya. Itu yang tunggu di lokasi 1 orang. Iya. Sementara alat pemilah gitu kan, terus ada lagi mesin pres gitu kan, alat pres itu kan tidak digunakan. Kenapa? Ya nggak ada orang yang mengoperasikan itu. Betul, betul. Seperti itu. Sehingga keterbatasan itu penarikan hanya dengan 2 orang, ya hanya beberapa RW lah yang bisa itu dikelola. Dikelola. Sementara kalau nanti TPS 3R tiap kecamatan hadir, terus nanti bank sampah di tiap kelurahan terbentuk, sudah ada kan yang sekarang itu lebih dari 70 bank sampah yang ada di Kota Sikini yang sudah terbentuk. Nah ini kan bank sampah ini yang narik nanti atau setor ke TPS 3R. Itu akan lebih efektif. Tinggal siap nggak, serius nggak kan gitu. Iya. Ini mau dilaksanakan. Seperti itu. Berarti perlu adanya duduk bersama ya. Betul. Untuk Duduk mencari bersama dan solusi. komitmen betul-betul. Jangan sampai ini mau dibentuk TPS 3R, dibentuk anggota 15 orang. Sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Terus seminggu, 2 minggu, sebulan, akhirnya mereka pada mundur. Nah, tuh. Terus yang kuat hanya 3 orang. Betul, gitu. betul. Seperti itu. Nah, terkait di Tasik kan mungkin secara anggaran APBD-nya bisa mencukupi atau emang apa ya, masih sekarang aja masih kena kurang gitu untuk menangani anggar ke sampah itu atau bagaimana nih? Betul. Ini tentu bagaimana keseriusan pemerintah, mau apa dulu yang harus Diprioritaskan ya. diprioritaskan paling cepat gitu kan. Karena ketika salah satu diprioritaskan, terus kemudian sepakat gitu kan, yang prioritas tahun ini, kemudian tahun berikutnya apa, anggarannya diperhatikan, fokus ke sana, ditingkatkan gitu kan, insya Allah akan selesai. Karena ketika anggaran semua hanya sebatas tingkatnya sedikit, tidak ada yang selesai satupun akhirnya kan gitu. Betul. Sehingga masyarakat non sih nu ayeuna nuker di beres santai kan gitu. Ya, betul. Betul gak? Tapi ketika salah satu misalkan ini bab sampah, selesaikan. Itu kan target seperti apa gitu kan. Nanti kan melihat juga masyarakat. Betul. Seperti itu. Nah, kan ini ngait ke masalah fungsi atau tugas dari seorang dewan ya, di mana sudah ada untuk memperhatikan terkait dengan lingkungan hidup, termasuk khususnya sampah ya. Nah, ketika sudah ada masukan atau resume untuk ke wali kota, ternyata misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada realisasi, ini bagaimana nih? Ini kadang-kadang perlu, kita kan masyarakat itu hanya melihat endingnya aja gitu. Tapi ketika ini persoalan sudah dibahas, sudah diajukan, sudah diberi ya ditembuskan lah ya,
dikasih tahu kepada Pak Wali Kota, tapi realisasinya tidak ada. Nah, nanti sikap dari Dewan sendiri itu bagaimana nih? Ya tentu sebagai Dewan ya mengingatkan lah. Ya, Mengingatkan karena ini kan Kota Tasik ini bagaimanapun juga gitu kan kami ada di dalamnya untuk bagaimana mensukseskan program-program Pak Wali Kota. ya, Dan ketika hal itu terjadi tentu kadang namanya manusia gitu kan. ya, Sering lupa atau kadang-kadang ya dilupa-lupakan gitu kan. iya, betul. Tetapi ini perlu diingatkan gitu kan, Betul, perlu perlu diingatkan diingatkan. bagaimana kami ini mitra Mitra, betul. bekerja sama dengan pemerintah. Ya salah satunya sebagai wakil rakyat. Dan tentu bagaimana supaya usulan dan lain sebagainya gitu kan terwujud sesuai dengan harapan. Dengan harapan. Dengan harapan. Nah, untuk sebagai closing statementnya, silakan. Bagaimana nih harapannya? Harapannya nih tidak boleh putus asa. Harus besar harapan. Nah, kemudian kami dari DPRD terus mensupport, mendukung kebijakan Pak Wali Kota dan untuk terus memperhatikan masyarakat dan mendengarkan apa-apa yang keluhan-keluhan masyarakat dan tentu satu persatu harus diselesaikan. Selesaikan. Itu ya. Iya. Ya, terima Sehingga kasih. tercipta masyarakat di Kota Tasikmalaya ini, masyarakat yang religius itu tentu berawal dari keseriusan bagaimana masyarakat untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang telah masyarakat yakini sehingga kehidupan di Kota Tasikmalaya ini menjadi berkah. Berkah, betul. Tentu pemerintah dan masyarakatnya harus ikhlas. Ikhlas, ya. Masyarakat yang dipimpin, kemudian pemerintah yang memimpin, ya, sama-sama ikhlas barengan lah gitu. Ya, Barengan untuk meningkatkan bagaimana kemajuan untuk Kota Tasikmalaya. Oke. Ya, itulah secara gambaran umum bahwa ternyata terkait lingkungan hidup ini sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk masalah pengelolaan sampah ini. Di mana pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya perlu ada perhatian seorang wali kota. Nah, ya mudah-mudahan dengan permasalahan sampah ini bisa diatasi ke depannya dan sama-sama masyarakat juga andil dalam menjaga dan membantu penanganan sampah, termasuk jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu aja laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.